Wa ruwiya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kana yaumal qiyamati ya'ti bi arba'ati nafarin 'inda babil jannah bi ghairi ru'yatil hisab wal adab. Nanti di hari kiamat itu di depan pintu surga ada 4 orang yang bisa langsung masuk tanpa fit and proper test. Ada 4 orang yang nanti masuk surga itu tanpa fit and proper test. Jadi fit and proper test itu nggak hanya ketika mau menuju jawaban tertentu, masuk surga pun ada fit and proper test. Masuk langsung, belum masuk. Nah, ada 4 orang. 1. Al-awwal al-alimul ladzi amala bi ilmihi. Orang alim lalu mengamalkan. Jadi kita ngaji, habis ngaji mengamalkan ilmunya, insyaallah masuk surga. Menjadi salah satu orang yang nanti masuk surga tanpa harus mengikuti fit and proper test. Kenapa? Karena orang alim mengamalkan ilmunya, dia mesti berdasar, nggak usah ditanya. Orang tahu ditanya, punya motor ditanya, motor dari mana? Hasil kerjanya dari mana? Halal apa? Nggak perlu ditanya, karena orang alim yang ya'mal bi amalihi tahu kalau dia kerja mesti hartanya halal. Tenang kan gitu. Orang yang alim ya'mal bi amalihi itu nanti akan masuk surga bi ghairi hisab. Yang ditanya dihisab itu karena dia punya banyak harta tapi nggak tahu dari mana dia dapat hartanya, dari mana hartanya, dan nggak bisa jawab. Itu yang nanti hisabnya lama. Sebuah kapak saja itu, kapak aja bisa ditanya sampai ratusan pertanyaan. Kapak tukang kayu dari mana ini terus itu setiap hari ditanya terus itu sampai nanti hari kiamat. Kan pernah dengar ceritanya? Orang tukang kayu yang menemani orang kaya yang meninggal. Harapannya dapat hadiah setengah kekayaannya. Karena memang woro-woronya kan begitu. Ketika sudah di dalam alam kubur, malaikat datang. Malaikat bukannya nanyain yang mati, tapi nanyain yang nemenin. Dia bawa kapak, ditanya kapaknya, kamu bawa apa? Aku bawa kapak. Kapak itu kapak siapa? Kapak aku. Diperoleh dari mana? Dari ini. Pokoknya sampai sehari ditanya itu, nggak ada selesainya. Malaikat pergi lagi, besok datang lagi. Pertanyaan lanjutan sampai 7 hari. Sampai 7 hari. Hanya membahas masalah dari mana kapak itu diperoleh. Maka ketika lulus, dibongkar itu makam, mau dikasih harta yang setengah kekayaan karena dia orang miliuner, lari, gak mau. Kenapa? Karena satu kapak saja ditanya 7 hari tidak habis, apalagi punya harta triliunan begitu. Jadi orang alim alladzi amala bi ilmihi aman, gak akan ditanya dan tidak akan dihisab, tidak ada azab. Wa tsani al-hajj alladzi hajja bi ghairi amal fasad. Yang kedua adalah orang yang berhaji tapi ketika haji dia tidak menyertakan hajinya dengan perbuatan amaliyah yang membuat kerusakan. Haji pakai dana korupsi misalkan. Nah kayak gitu. Itu tuh. Tapi ini haji betul-betul dengan dana haji halal. Pokoknya bi ghairi amal fasad. Yang ketiga asyhadul ladzi qatala fil ma'rakah. Orang yang mati syahid di peperangan. Warabi as-sakhiy alladzi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillahi bi ghairi riya'in fa yunazi'u ba'duhum ba'dha lidukhul jannah awalan. Orang yang bekerja mendapatkan harta yang halal lalu menafkahkannya di jalan Allah tanpa disertai riya atau memamerkan kepada orang lain. Fayursilullahu ta'ala Jibril liyahkuma bainahum fais'au awalan lisyahid. Wah panjang sekali ini. Udah potong. Nanti akan ditanya, bisa aja lah. Jadi
Orang alim, orang haji, orang yang mati syahid, dan orang yang bekerja mendapatkan rezeki yang halal, lalu infak tanpa riya. Ini bedakan ya, infak riya dengan infak ketika kemudian semua orang tahu. Beda. Kalau infak disebut riya itu ketika berbuat baik lalu bilang, ini loh kalau nggak ada saya masjid ini nggak jadi, itu riya namanya. Ya, riya sampai ngomongin biar dia dapat pujian, itu riya. Tapi kalau infak ngasih niatnya biar orang lain agar bisa mencontohnya, itu bukan riya.